이거 받아라. Mereka lagi dalam posisi yang intim. Hai bos, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul A Frozen Flower. Film yang punya drama, politik, dan kisah cinta segitiga yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi pastikan kalian di posisi ternyaman, siapkan juga makanan dan minuman favorit biar makin santai. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ceritanya dimulai di kerajaan Goryeo. Saat itu sang raja masih muda dan sedang melatih para calon prajurit kecil yang bakal jadi pengawal setianya. Dari semua anak itu ada satu yang spesial yang bernama Hongrim. Karena kedekatannya dengan sang raja, mereka jadi makin akrab dan bahkan tidur sekamar sejak kecil. Seiring waktu, hubungan mereka jadi makin dekat dan gak cuma sebatas sahabat. Ya, raja dan Hongrim ternyata punya hubungan spesial yang kalau kata orang sih udah lewatan batas. Karena kedekatannya itu, Hongrim diangkat jadi panglima kerajaan dan dipercaya dalam urusan penting negara. Saking mereka dekatnya ini, peran Hongrim dalam hidup raja bahkan lebih besar dari sang ratunya sendiri. Padahal si ratu adalah putri dari dinasti Yuan, penguasa besar Korea saat itu. Tapi sayangnya Raja Goryeo nggak punya rasa apa-apa ke istrinya. Dia lebih tertarik dengan panglima kesayangannya ini. Kalau kamu nonton mungkin kamu bakal heran, raja yang tampan, berkarisma tapi ternyata seleranya agak nyeleneh. Suatu hari, raja, ratu, dan para pengawal pergi liburan ke pegunungan, tapi tiba-tiba mereka diserang pemberontak dan raja pun terluka. Para menteri menyalahkan Hongrim karena dianggap gagal melindungi raja, tapi sang raja malah membela dan memaafkan panglima kesayangannya ini. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Kaisar Yuan yang kecewa karena raja belum juga punya keturunan. Kalau nggak ada pewaris, Kaisar bakal angkat orang lain jadi penerus tahta. 네, 한마디 하겠습니다. 전하의 신하여 경원군의 신하 자로 책봉하잔 말이오. 형제는 그 말이 하고 싶은 것이 아니오. Raja dan ratu jelas nggak terima. Di malam harinya ratu minta tidur bareng raja demi bisa punya anak. Tapi raja malah nolak karena dia lebih tertarik dengan panglimanya. Bukannya bersama ratu, raja malah berduel dengan Hongrim di ranjang. Karena keadaan makin rumit, raja punya ide yang gila. 무슨 말씀을 하시는 겁니까? Dia minta Hongrim buat menunaikan tugas ke ratu supaya bisa dapat keturunan. Awalnya ratu dan Hongrim shock dan keberatan banget, tapi karena ini demi masa depan kerajaan, mereka pun akhirnya setuju. Pas malam pertama tugas itu, ratu merasa sangat terhina dan bahkan menangis. Hongrim yang tahu perasaan ratu akhirnya batalin misi malam itu, tapi raja terus mendesak. Dan malam selanjutnya mereka akhirnya melakukan tugas negara itu meski masih kikuk. Tapi lama-lama misi yang awalnya paksaan jadi berubah. Ratu mulai menikmati dan Hongrim pun ikut larut dalam perasaannya. Dari misi rahasia, hubungan mereka pun berubah jadi cinta beneran. Diam-diam mereka sering ketemu dan makin dekat tanpa sepengetahuannya raja. 이거 받아라. Tapi kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Wakil panglima mulai mencurigai hubungan mereka dan ngadu ke raja. Raja yang awalnya nggak terlalu mikir mulai terbakar api cemburu nih. Dia marah besar dan merencanakan sesuatu. Raja berniat menghentikan hubungan mereka dengan cara menukar pemain. Dia mau wakil panglima gantikan Hongrim buat tidur bareng si ratu. Tapi ratu marah besar karena sekarang dia udah cinta beneran sama si Hongrim.
Karena stres dan tertekan, Ratu sempat mencoba bunuh diri tapi berhasil diselamatkan. Hongrim pun minta maaf dan rela dihukum asal si Ratu diampuni. Raja akhirnya memaafkan mereka karena mengira itu cuma urusan fisik, bukan perasaan. Raja pun kirim Hongrim jauh ke perbatasan biar bisa move on. Tapi sebelum berangkat, Ratu kasih kabar kalau dia ternyata hamil. Mereka pun ketemuan diam-diam untuk yang terakhir kalinya. 오랜만이구나. 이제 많이 고민했다. 홈님아. Tapi sayang, Raja sadar keduanya hilang dari kamar mereka masing-masing. Dia cari ke seluruh istana dan ketahuan deh mereka lagi dalam posisi yang intim. Hongrim pun ngaku kalau dia beneran cinta sama si Ratu. Raja yang panas hati langsung nyuruh wakil panglima buat menghukum si Hongrim dengan cara ekstrim dan nyuruh dia di penjara. 그놈의 뿌리를 당장 잘라버려라! 전하, 빨리 잘 잡고! 전하 제가 잘못했습니다. 전하 아니 대합니다. Ratu pun jatuh sakit, tapi setelah diperiksa ternyata benar dia hamil calon pewaris tahta. Raja yang gak mau malu nyuruh orang-orang yang tahu soal skandal ini buat dibunuh semua. Tapi Ratu punya rencana lain, dia nyuruh orang-orang kepercayaannya buat kaburin Hongrim dari penjara. 괜찮으십니까? 어서요. 예? Raja akhirnya tahu soal pelarian ini dan langsung balas dendam. Semua orang yang bantu Hongrim dibantai habis-habisan. Saat Hongrim kembali ke istana untuk jemput si Ratu, dia malah nemuin kepala orang-orang terdekatnya digantung. Bahkan ada satu kepala yang pakai kalung miliknya si Ratu. Dan itu ngebuat Hongrim pun hancur. Beberapa waktu kemudian, Hongrim menyamar dan berhasil masuk ke istana. Dia duel sengit dengan raja di kamarnya dan di akhir pertarungan, Hongrim berhasil nusuk raja sampai tewas. Tapi kemudian dia sendiri juga ditusuk oleh wakil panglima. Di saat-saat terakhir hidupnya, Ratu datang dan Hongrim baru sadar. Ternyata Ratu masih hidup, tapi semua sudah terlambat. Dia pun meninggal di hadapan wanita yang dia cintai. Setelah itu, wakil panglima ngumumin bahwa raja dibunuh oleh pengkhianat. Dan semua yang tahu kejadian ini disuruh tutup mulut dan film pun berakhir di situ. Itu dia alur cerita lengkapnya dari film A Frozen Flower. Kisah cinta segitiga penuh konflik, rahasia, dan pengkhianatan yang tragis. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan alur film yang seru lainnya dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!